Jadi, perkenalkan saya Putu Nurdiasta Kusuma. Di sini saya akan mempresentasikan overview ICU dan pengendalian infeksi nosokomial di ruang intensive care unit. Overview ICU. Jadi, ICU merupakan ruang perawatan intensif, adalah unit perawatan khusus yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, cedera dengan penyulit yang mengancam nyawa dengan melibatkan tenaga kesehatan terlatih serta didukung dengan kesehatan peralatan khusus. Pada instalasi perawatan intensif, perawatan untuk pasien dilaksanakan dengan melibatkan berbagai tenaga profesional yang terdiri dari multidisiplin ilmu yang bekerja sama dalam tim, mengembangkan tim multidisiplin yang kuat sangat penting dalam meningkatkan keselamatan pasien. Fungsi utamanya yaitu melakukan perawatan pada pasien gawat darurat dengan potensi reversible life-threatening organ disfungsi, mendukung organ vital pada pasien-pasien yang akan menjalani operasi yang kompleks, efektif, atau prosedur intervensi, dan resiko tinggi untuk fungsi vital. Tipe ICU ada General ICU, Cardiac ICU, Respiratory ICU, Medical ICU, Surgical ICU, Brain ICU, Burn ICU, Renal ICU, NICU, dan PICU. Ruang lingkup pelayanan, diagnosis dan penata laksanaan spesifik penyakit-penyakit akut yang mengancam nyawa dan dapat menimbulkan kematian dalam beberapa menit sampai beberapa hari. Memberi bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh sekaligus melakukan pelaksanaan spesifik problem dasar. Yang ketiga, pemantauan fungsi vital tubuh dan penatalaksanaan terhadap komplikasi yang ditimbulkan oleh penyakit atau iatrogenik. Memberikan bantuan psikologis pada pasien yang kehidupannya sangat tergantung pada alat atau mesin dan orang lain. Bidang kerja ICU. Yang pertama adalah pengelolaan pasien langsung. Dilakukan secara primer oleh dokter intensivis dengan melaksanakan pendekatan pengelolaan total pada pasien sakit kritis. Menjadi ketua tim dari berbagai pendapat konsultan atau dokter yang ikut merawat pasien. Yang kedua adalah administrasi unit. Jadi pelayanan ICU dimaksud untuk memastikan suatu lingkungan yang menjamin pelayanan yang aman, tepat waktu, dan efektif. Untuk tercapainya tugas ini diperlukan partisipasi dokter intensivis pada aktivitas manajemen. Yang ketiga adalah pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Jadi pelatihan ICU untuk kepala ICU terdiri dari pelatihan pemantauan atau monitoring, pelatihan ventilasi mekanis, pelatihan terapi cairan elektrolit dan asam basa, pelatihan penata laksanaan infeksi, dan pelatihan manajemen ICU. Jadi standar minimum pelayanan ICU yaitu resusitasi jantung paru, pengelolaan jalan napas, termasuk intubasi trakeal, dan penggunaan ventilator. Terapi oksigen, pemantauan EKG terus-menerus, pemasangan alat pacu jantung dan keadaan gawat, pemberian nutrisi enteral dan parenteral, pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh, pemakaian pompa infus atau semprit untuk terapi secara titrasi, kemampuan melakukan teknik khusus sesuai dengan keadaan pasien, memberikan bantuan fungsi vital dengan alat-alat portable selama transportasi pasien gawat, stratifikasi pelayanan intensive care unit, pelayanan ICU primer, yaitu standar minimalnya yaitu rumah sakit kelas C, mampu melakukan resusitasi dan memberikan ventilasi bantu kurang dari 24 jam, serta mampu melakukan pemantauan jantung. Yang kedua adalah pelayanan ICU sekunder, yaitu untuk rumah sakit kelas B, yaitu mampu memberikan ventilasi bantu lebih lama, melakukan bantuan hidup lain tetapi tidak terlalu kompleks. Yang ketiga adalah pelayanan ICU tersier, yaitu rumah sakit kelas A, mampu melaksanakan semua aspek perawatan atau terapi intensif. Kriteria pasien masuk ICU. Yang pertama adalah golongan pasien prioritas 1. Jadi kelompok unit merupakan pasien
sakit kritis tidak stabil yang memerlukan terapi intensif dan tertitrasi seperti dukungan atau bantuan ventilasi atau penunjang fungsi organ atau sistem yang lain, infus obat-obat vasoaktif atau inotropik, obat anti aritmia, serta pengobatan lain-lainnya secara kontinu dan tertitrasi. Misalnya pasien bedah kardiotorakik atau pasien septic shock. Pasien prioritas satu umumnya tidak mempunyai batas ditinjau dari terapi yang dapat diterimanya. Kriteria pasien masuk yaitu yang golongan pasien prioritas 2. Jadi golongan pasien ini memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU, sebab sangat berisiko bila tidak mendapatkan terapi intensif segera. Misalnya pemantauan intensif menggunakan pulmonary arterial catheter. Pasien prioritas kedua tidak memiliki keterbatasan terapi yang didapatkan karena kondisi umumnya sewaktu-waktu masih dapat berubah. Kriteria pasien sedangkan kriteria prioritas 3. Pasien sakit kritis dan tidak stabil, status kesehatan sebelumnya, penyakit yang mendasarinya, atau penyakit akutnya baik masing-masing atau kombinasinya sangat mengurangi kemungkinan kesembuhan dan atau mendapat manfaat dari terapi ICU. Contoh, penyakit keganasan metastatik disertai penyulit infeksi perikardial tamponade atau sumbatan jalan napas, atau menderita penyakit jantung perlu terminal disertai komplikasi penyakit akut berat. Pasien prioritas ketiga mungkin mendapatkan terapi intensif untuk mengatasi penyakit akut, tetapi usaha terapi mungkin tidak sampai melakukan intubasi dan RJP. Sedangkan golongan pasien prioritas 4, pasien yang secara umum tidak perlu masuk ke ICU, tidak banyak keuntungan dirawat di ICU, contohnya bedah vaskuler perifer, hemodinamik yang stabil pada ketoasidosis, diabetikum, gagal jantung ringan. Pasien stase terminal dan irreversible, contohnya pada keganasan dengan metastase disertai multi-organ failure. Pertimbangan kriteria keluar ICU. Prioritas pasien yang dipindahkan dari IRI atau ICU berdasarkan pertimbangan medis oleh kepala IRI atau ICU dan tim yang merawat pasien. Bila status fisik pasien sudah stabil dan tidak perlu monitoring ketat lebih lama. Bila status fisik telah menurun jauh tetapi tidak ada rencana intervensi aktif. Kriteria pasien keluar ICU yaitu pasien prioritas 1, pasien dipindahkan apabila pasien tersebut tidak membutuhkan lagi perawatan intensif atau jika terapi mengalami kegagalan prognosa jangka pendek buruk, sedikit kemungkinan bila perawatan intensif diteruskan. Sebagai contoh, pasien dengan 3 atau lebih gagal sistem organ yang tidak berespon terhadap pengelolaan agresif, pasien prioritas 1. Pasien prioritas kedua yaitu pasien yang dipindahkan apabila hasil pemantauan intensif tidak dibutuhkan dan pemantauan intensif selanjutnya tidak diperlukan lagi. Pasien prioritas 3, pada pasien prioritas 3, pasien dikeluarkan dari ICU bila dibutuhkan untuk terapi intensif telah tidak ada lagi, tetapi dapat dikeluarkan lebih dini bila kemungkinan kesembuhannya atau manfaatnya terapi intensif kontinu diketahui memiliki kemungkinan pulih kembali sangat kecil. Contohnya pasien dengan penyakit lanjut, PPOK atau penyakit jantung atau liver terminal, karsinoma yang telah metastasis, yang tidak berespon terhadap terapi ICU untuk penyakit akut lain. Pengendalian infeksi nosokomial di ruang intensive care unit. Jadi infeksi nosokomial adalah masalah serius dan salah satu penyebab meningkatnya morbiditas dan mortalitas di rumah sakit. Pasien yang dirawat di intensive care unit terkena infeksi nosokomial lebih besar dibandingkan pasien di ruang rawat biasa. Kasus infeksi nosokomial di ICU terjadi pada pasca bedah dan kasus pemasangan infus serta kateter yang tidak sesuai dengan prosedur standar pengendalian infeksi di rumah sakit.
Infeksi yang muncul selama seseorang tersebut dirawat di rumah sakit dan mulai menunjukkan suatu gejala selama seseorang itu dirawat atau setelah selesai dirawat disebut infeksi nosokomial. Infeksi dengan gejala 3 kali 24 jam setelah pasien berada di rumah sakit tanpa tanda-tanda klinik infeksi pada waktu penderita mulai dirawat, serta tanda infeksi bukan merupakan sisa dari infeksi sebelumnya. Jadi pencegahan pengendalian infeksi nosokomial merupakan upaya penting dalam meningkatkan mutu pelayanan medis rumah sakit. Kewaspadaan standar. Jadi komponen utama standar pencegahan dan pengendalian infeksi nosokomial dan dalam tindakan operasional mencakup kegiatan sebagai berikut: mencuci tangan, menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker, pelindung wajah, kacamata, dan apron pelindung, praktik keselamatan kerja, perawatan pasien, penggunaan antiseptik, penanganan peralatan dalam perawatan pasien, dan kebersihan lingkungan. Mencuci tangan bila tangan tampak kotor, kontak cairan tubuh pasien, kulit yang tidak utuh, ganti perban. Bila tangan beralih dari area tubuh yang terkontaminasi ke area lainnya yang bersih. Alat pelindung diri berikut bisa kalian lihat pada slide yang saya tampilkan. Praktik keselamatan kerja. Jadi pemakaian instrumen tajam seperti jarum suntik. Hindari menutup kembali jarum suntik yang telah digunakan. Bila terpaksa dilakukan teknik satu tangan untuk menutup jarum. Hindari melepas jarum yang telah digunakan dari spuit sekali pakai. Hindari membengkokkan, menghancurkan, atau memanipulasi jarum suntik dengan tangan, serta memasukkan instrumen tajam ke dalam wadah yang tahan tusukan dan tahan air. Perawatan pasien. Tindakan perawatan pasien yang sering digunakan adalah pemakaian kateter urin, pemakaian alat intravaskular, transfusi darah, pemasangan selang nasogastrik, pemasangan ventilator, dan perawatan luka bekas operasi. Penggunaan antiseptik, dekontaminasi, dan pembersihan. Dua tindakan pencegahan pengendalian yang sangat efektif meminimalkan risiko penularan infeksi. Dekontaminasi, rendam larutan kloyon 0,5% selama 10 menit, menonaktifkan HBV, HCV, dan HIV, dan mengamankan petugas yang membersihkan alat tersebut. Prosedur pembersihan penting dilakukan. Tidak ada prosedur sterilisasi dan DTT yang efektif tanpa melakukan pembersihan terlebih dahulu. Sterilisasi harus dilakukan untuk alat-alat yang kontak langsung dengan aliran darah atau cairan tubuh lainnya, dan jaringan. Sterilisasi menggunakan uap bertekanan tinggi, pemanasan kering, dan sterilisasi kimiawi dan fisik. Kewaspadaan transmisi, yaitu kewaspadaan berdasarkan transmisi diterapkan pada pasien yang menunjukkan gejala-gejala dicurigai terinfeksi atau mengalami kolonisasi dengan kuman yang sangat mudah menular. Yang pertama adalah penanganan linen dan pakaian kotor, penanganan peralatan makan pasien, pencegahan infeksi, pakaian suspek atau probable penyakit airborne, isolasi pasien untuk mencegah transmisi langsung atau tidak langsung. Jadi penanganan linen itu yang pertama itu pasti linen yang tercemar oleh mikroorganisme yang hangat patogen, risiko penularannya dapat minimal apabila linen tersebut ditangani dengan baik, mencegah penularan mikroorganisme pada pasien, petugas, dan lingkungan. Fasilitas pelayanan kesehatan harus membuat SPU penata laksanaan linen. Petugas yang menangani linen harus menggunakan APD. Linen dipisahkan berdasarkan linen kotor dan terkontaminasi cairan tubuh. Minimalkan penanganan linen kotor untuk mencegah kontaminasi di udara, dan petugas yang menangani linen tersebut buang terlebih dahulu kotoran. Pastikan alur linen kotor dan linen terkontaminasi sampai di laundry terpisah dengan linen yang sudah bersih. Cuci dan kering linen yang ruang laundry. Menghilangkan cairan tubuh infeksi linen.
melalui 2 tahap, yaitu menggunakan deterjen dan natrium hipoklorit atau klorin. Isolasi, berdasarkan persyaratan dalam pelaksanaan isolasi bagi pasien yang dengan penyakit menular adalah sebagai berikut: kamar khusus yang selalu tertutup, cuci tangan dengan sabun dan larutan antiseptik sebelum dan sesudah masuk kamar, gunakan masker dan sarung tangan pelindung, peralatan makan dan peralatan makanan khusus untuk pasien, bahan pemeriksaan laboratorium diletakkan pada tempat yang steril, tertutup rapat. Setelah dipakai alat suntik dimasukkan pada tempat yang khusus yang untuk dibuang, alat pemeriksaan lengkap, penanganan instrumen secara tepat, jumlah penggunaan pasien dibatasi dan kamar dibersihkan setiap hari. Pasien di intensive care unit kecenderungan terkena infeksi nosokomial 5-8 kali lebih tinggi daripada pasien yang dirawat di ruang rawat biasa. Infeksi nosokomial banyak terjadi di ICU pada kasus pasca bedah dan kasus dengan pemasangan infus dan kateter yang tidak sesuai dengan prosedur standar dan pencegahan dan pengendalian infeksi yang diterapkan di rumah sakit. Upaya yang harus dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadi infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah pencegahan dan pengendalian infeksi, yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan evaluasi. Jadi, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.